Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 588. Tidak mungkin kita semua akan mati dengan mudah. Lagi pula, saya sudah hidup sejuta tahun. Saya jelas lebih tangguh dari yang Anda kira. Namun, kami juga tidak yakin apa yang terjadi. Sejujurnya, kami baru saja merasakan sejumlah besar energi melonjak ke tubuh Anda, yang mempercepat pemulihan kami. Setelah itu, kami baru bangun setelah satu sama lain. Kami akan menanyakan apa yang terjadi karena kami tidak dapat merasakan apa yang sedang terjadi di luar. Sekarang kekuatan spiritual Anda telah menjadi begitu kuat, tidak mungkin kami bisa merasakan apa yang terjadi di luar tanpa izin Anda. Petik 2. Kalian semua tidak mati, dan Anda menyebutkan jumlah energi yang sangat besar. Huo Yuhao juga terpana dengan apa yang baru saja dia dengar. Dia menoleh untuk melihat permaisuri es dan permaisuri salju, hanya untuk mendapati mereka mengangguk. Tiba-tiba, banyak pertanyaan mulai terbentuk di benak Huo Yuhao. Kecuali kalau aku tidak berubah menjadi idiot saat itu. Atau bisakah semuanya sebelum saya menjadi mimpi? Tidak, itu tidak benar. Sepertinya aku bisa mengendalikan semua yang ada di sekitarku. Ini berarti saya masih hidup. Setelah itu, Huo Yuhao merasakan sensasi hangat di hatinya. Seluruh tubuhnya tampak penuh dengan kekuatan dan kekuatan. Biarkan aku keluar dan melihatnya. Setelah itu, dia segera kembali ke tubuhnya setelah memberi sinyal niat sekecil apapun. Pada saat yang sama, dia mengamati situasi tubuhnya dari dalam. Dia langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya. Hal pertama yang dilihatnya adalah dua pusaran, yang merupakan milik inti jiwanya. Kedua pusaran itu sekarang hampir 2 kali ukuran aslinya. Permata yang terbentuk dalam pusaran inti jiwa sekarang jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Dua pusaran yang berbeda berwarna emas dan biru. Masing-masing dari mereka melepaskan kekuatan jiwa yang sangat kuat yang menyatu dan berinteraksi satu sama lain. Cahaya biru keemasan cemerlang itu beriak di antara dua kor jiwa. Vortex kekuatan jiwa kecil yang dirilis oleh interaksi antara dua kor jiwa sekarang menyerupai mutiara. Karena berapa banyak energi yang terkandung di dalamnya, orang akan salah mengira mereka sebagai objek material yang lengkap daripada hanya pusaran energi. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao merasakan ini. Itu hanya ajaib. Dia merasa seolah-olah tubuhnya penuh dengan kekuatan, dan bahwa dia telah mencapai ketinggian baru dalam kultivasinya. Seolah-olah lorong dan organnya sudah menghilang. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi seragam, seperti seluruh benua. Kor jiwanya seperti matahari dan bulan yang bersinar di benua besar ini. Matahari keemasan dan bulan biru telah memungkinkannya untuk memahami hukum-hukum tertentu yang mengatur alam semesta. Sepertinya inti jiwanya bukan hanya sumber kekuatan. Namun, transformasi di tubuhnya bukan yang paling mengejutkan Huo Yuhao. Yang paling penting, mengapa semua ini terjadi padanya? Jika dia baik-baik saja, apakah Tang Wutong juga baik-baik saja? Bagaimana kabarnya? Sekarang setelah kesadarannya benar-benar kembali, Huo Yuhao secara bertahap membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, dia langsung menyadari bahwa dia masih di kamar di lantai atas Clear Sky Sect. Namun, Titan dan Tang Wutong tidak lagi berada di ruangan itu. Sepertinya dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di sini. Di manakah lokasi Wutong? Sementara Huo Yuhao terkejut, dia mendapati dirinya mengambang sebelum mendarat di tanah dengan satu niat. Huo Yuhao segera memindai sekelilingnya dengan melepaskan deteksi spiritualnya. Ketika dia melakukan deteksi spiritualnya, dia terkejut mendapati itu bekerja tanpa mengerahkan kekuatan spiritualnya. Sepertinya tekniknya sekarang bisa diaktifkan dengan niatnya. Setelah itu, diagram 3 dimensi Clear Sky Castle terbentuk di kepalanya. Setiap makhluk hidup disajikan dalam diagram. Bahkan, detail sekecil apapun ditangkap oleh deteksi spiritualnya. Tidak, Tang Wutong sepertinya tidak ada di sini. Dia hanya bisa merasakan energi kehidupan yang hebat dari Titan dan Niu Tian. Selain itu, dia sekarang benar-benar yakin bahwa pemimpin sekte dari Clear Sky Sekte, Niu Tian, harus menjadi Douluo utama. Di sisi lain, Titan setidaknya adalah Douluo transenden. Kedua tubuh mereka tampaknya memiliki jenis kekuatan yang eksplosif. Fakta bahwa kekuatan yang mereka lepaskan sudah begitu kuat menyiratkan bahwa mereka mungkin memiliki sesuatu yang bahkan lebih menakutkan di dalam tubuh mereka. Di manakah Wutong? Saat ini adalah satu-satunya pikiran di pikiran Huo Yuhao.
Dia langsung berlari keluar ruangan sebelum berpindah ke tempat Titan dan Niu Tian berada. Niu Tian dan Titan keduanya duduk di sebuah ruangan luas menikmati secangkir anggur. Mereka berdua dikejutkan oleh penampilan tiba-tiba Huo Yuhao. Setelah menyadari bahwa penyusup mereka adalah Huo Yuhao, ekspresi terkejut di wajah mereka berubah menjadi senyum tipis. Paman Niu Tian dan Paman Titan, di mana Wutong? Bagaimana kabarnya? Apakah semua aura kematian di dalam tubuhnya telah dikeluarkan? Apakah Anda semua tahu di mana dia? Apakah sesuatu yang buruk terjadi padanya? Huo Yuhao melanjutkan seperti senapan mesin saat dia menembakkan serangkaian pertanyaan pada Niu Tian dan Titan. Mereka, tentu saja, terperangah dengan sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Oke, pertama, kamu harus santai. Titan terkekeh. Kecemasan Huo Yuhao tertulis di wajahnya. Bagaimana dia bisa santai sekarang? Niu Tian menunjuk keluar jendela dan berbicara, pergi dan lihat sendiri. Huo Yuhao naik ke jendela saat dia mengintip dari sana. Dia melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Awan putih murni melayang-layang di udara saat mereka dengan cepat berubah di antara bentuk yang berbeda. Kadang-kadang, mereka melonjak seperti gelombang valet di langit sebelum berubah menjadi segala macam patung di saat berikutnya. Sosok cantik berwarna ungu menari dengan anggun di dalam awan yang berubah dengan cepat ini. Ketika dia menginjak awan yang menutupi sosoknya, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang samar. Dia tampak seperti peri yang muncul dari awan. Ditambah dengan tarian anggun dan rambut ungu panjangnya, dia memancarkan daya tarik yang tak tertahankan. Matahari keemasan dan bulan ungu menggantung di atas kepalanya saat mereka menghujaninya dengan cahaya yang bersinar. Lampu mereka semakin meningkatkan citra seperti peri. Saat kekuatan jiwanya yang kuat berfluktuasi melintasi langit, awan di sekelilingnya berubah warna terus-menerus. Huo Yuhao melompat ke langit saat dia menuju awan. Fluktuasi kekuatan jiwa yang lembut berdesir dari tubuhnya. Bahkan, mereka bukan lagi fluktuasi kekuatan jiwa. Itu adalah manifestasi cintanya pada Tang Wutong. Perasaan cinta dan kekaguman yang murni, tentu saja, adalah emosi terbaik. Sebuah gambar milik Rong Mianbing berkedip di belakang Huo Yuhao, dan awan di sekitarnya berubah warna keemasan pada saat berikutnya. Huo Yuhao membuka tangannya saat ia terbang menuju Tang Wutong. Saat ini, tidak ada apapun di matanya selain sosoknya yang cantik. Tang Wutong secara alami melihatnya sebagai senyum tipis terbentuk di wajahnya. Namun, dia bergerak ke samping dan menghindari pelukan Huo Yuhao sebelum bersembunyi di awan dengan tawa. Huo Yuhao tertegun, dan dia langsung berlari ke awan. Namun, ia menyadari bahwa Tang Wutong tidak lagi berada di awan yang dilihatnya. Dia segera melepaskan deteksi spiritualnya hanya untuk menemukan awan di sekitarnya dipenuhi dengan kekuatan jiwa Tang Wutong. Deteksi spiritualnya sebenarnya tidak dapat menemukan posisi tepatnya dia. Tepat sekali, sekarang dia memiliki inti jiwa yin yang komplemen, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya akan menyatu dengan sempurna. Kekuatan jiwa yang telah dilepaskannya harus memiliki karakteristik kekuatan spiritualnya. Itu sebabnya saya tidak akan dapat menemukannya dengan deteksi spiritual saya. Huo Yuhao mulai cemas. Dia benar-benar takut bahwa semua yang dilihatnya hanyalah ilusi. Saat ini, dia hanya ingin dekat dengannya dan menyentuhnya. Dia perlu memastikan bahwa semuanya nyata. Bulan biru diam-diam naik di belakang Huo Yuhao. Setelah itu, Huo Yuhao menanam telapak tangannya dengan lembut di atas awan. Pada saat itu, dia merasakan inti jiwa biru di area dadanya berputar. Pusaran biru yang kuat tampaknya telah muncul di telapak tangannya secara instan. Hamparan awan besar di luar Clear Sky Castle langsung diselimuti oleh dingin yang ekstrim. Setiap elemen tipe air dibekukan segera. Pada saat itu, setiap awan dalam jarak 50 km dari Huo Yuhao berubah menjadi bongkahan es yang jatuh ke tanah. Setelah awan turun, Huo Yuhao bisa melihat Tang Wutong lagi. Dia terkejut melihat apa yang telah dilakukan Huo Yuhao. Pada saat yang sama, sepertinya dia sedikit tidak senang dengan apa yang telah dilakukan Huo Yuhao terhadap awan indah yang telah dia buat. Namun, Huo Yuhao tidak peduli tentang awan itu. Dia tidak lagi ingin disiksa oleh perpisahan mereka. Dia segera berteleportasi ke tempat Tang Wutong saat dia membuka tangannya untuk memeluknya. Tang Wutong juga berteleportasi pada saat yang sama. Namun, dia hanya mundur satu langkah. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Huo Yuhao. Ketika Huo Yuhao merasakan kehangatan yang akrab di tangannya, dia merasa seolah-olah hatinya akan meleleh dalam kebahagiaan.
Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba merasakan dua garis kekuatan jiwa melonjak dari tubuh Tang Wutong. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia menyadari kekuatan jiwanya benar-benar menyatu dengan kekuatan jiwa Tang Wutong. Tubuh mereka menyala bersamaan. Matahari keemasan dan bulan ungu di atas kepala Tang Wutong segera melayang ke arah Huo Yuhao, sementara matahari keemasan dan bulan birunya langsung muncul di belakang punggungnya. Matahari emas tumpang tindih satu sama lain sebelum naik lebih jauh ke langit. Bulan biru dan bulan ungu tumpang tindih satu sama lain untuk menjadi bulan purnama ungu. Cahaya bulan purnama tumpang tindih dengan sinar matahari keemasan untuk melepaskan pemandangan yang menakjubkan. Tubuh Tang Wutong dan Huo Yuhao menjadi ilusi pada saat yang sama. Setelah itu, cahaya yang dipancarkan tubuh mereka tampaknya telah menjadi material dan solid. Awalnya, cahaya tampak redup sebelum tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat itu, Huo Yuhao merasa seolah-olah pikirannya benar-benar kosong. Sinar ledakan yang mereka lepaskan tampaknya telah menghancurkan ruang di sekitar mereka. Ini pasti fusi. Jiwa bela diri saya dan jiwa bela diri Wutong akhirnya bisa menyatu lagi. Ya, mereka sekarang bisa melebur lagi. Sekarang Tang Wutong telah memperoleh inti jiwa yin yang komplemennya, jiwa bela diri mereka sekarang kompatibel lagi. Pada akhirnya, Haodong Power mereka masih Haodong Power. Namun, itu telah mengalami transformasi yang luar biasa. Kedua inti jiwa mereka telah berkembang lebih dari 30%. Penting untuk dicatat bahwa ekspansi berdiameter 30% berarti volume mereka akan meningkat lebih besar lagi. Karenanya, kekuatan kolektif mereka meningkat secara eksponensial. Selain itu, kedua kekuatan mereka juga berlipat ganda. Ini adalah kekuatan inti jiwa yin yang komplemen. Saat ini, keduanya memiliki sepasang core jiwa yin yang komplemen. Jika seseorang melihat mereka dengan perspektif yang berbeda, keduanya juga seperti sepasang inti jiwa. Huo Yuhao akan menjadi yang, sedangkan Tang Wutong akan menjadi yin. Karenanya, Haodong Power mereka juga akan menerima dorongan yin yang komplemen yang serupa. Peningkatan seperti itu jelas belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah guru jiwa. Huo Yuhao dan Tang Wutong langsung menyatu menjadi satu kesatuan. Setelah itu, mereka melepaskan seberkas cahaya keemasan ke langit yang jauh. Diameter sinar keemasan ini setidaknya 100 meter. Begitu lama sehingga mata mereka tidak bisa melihat ujungnya. Ini adalah keterampilan fusi jiwa bela diri pertama yang mereka lepaskan ketika mereka pertama kali menyatukan jiwa bela diri mereka. Jalan emas di tengah kemewahan Melayu. Ini jelas merupakan versi akhir dari skill. Itu benar-benar jalan emas tanpa akhir. Keduanya tampaknya telah berubah kembali menjadi bentuk normal segera setelah mereka mengambil bentuk mata raksasa. Huo Yuhao segera membawa Tang Wutong lebih dalam kepelukannya saat dia memeluk tubuhnya yang lembut dan wangi. Sensasi ini membuatnya yakin bahwa semuanya nyata. Meningkatkan kultivasinya benar-benar tidak penting baginya. Selama dia ada dan baik-baik saja, itu sudah cukup. Mengapa kamu begitu bodoh untuk memblokir belati itu untukku? Suara Huo Yuhao bergetar saat dia tersedak oleh kata-katanya. Tang Wutong tertawa terbahak-bahak saat dia tertawa, kamu orang bodoh. Jika Anda berada di tempat saya, apakah Anda tidak akan melakukan itu? Kamu adalah satu-satunya cintaku. Apakah Anda satu-satunya yang diizinkan melindungi saya? Apakah saya tidak diizinkan untuk melindungi Anda? Kami membutuhkan kesetaraan gender dalam hubungan kami. Petik 2. Huo Yuhao mempererat pelukannya saat dia berbisik, apakah kamu tahu bahwa jika kamu benar-benar mati di sana dan kemudian, aku pasti akan mengambil hidupku dan mengikuti kamu. Saya ingin berada dimanapun Anda berada. Petik 2. Tentu saja aku tahu itu. Itu sebabnya saya tidak tahan untuk dipisahkan dari Anda, tolol. Tang Wutong terkikik. Namun, ketika dia tertawa, air mata sudah mengalir di pipinya. Pada saat ini, Niu Tian dan Titan sedang menonton pasangan yang terkunci dalam pelukan dari jendela Clear Sky Castle. Keduanya menunjukkan senyum hangat di wajah mereka. Kedua orang ini akhirnya bertemu. Saya sangat senang untuk mereka. Persis seperti bagaimana Ibu Wutong bertemu dengan lelaki itu. Orang itu pasti tersentuh oleh bagaimana Yuhao bersedia menyerahkan kultivasinya untuk Wutong. Dia pasti telah melihat bagaimana Yuhao ingin memadukan inti jiwa yin yang komplemennya dengan jiwa bela dirinya. Kali ini, keduanya tampaknya mendapat banyak manfaat dari kesusahan ini. Mereka berdua menjadi Douluo Transcendent. Fakta bahwa mereka berdua telah mencapai pangkat Douluo Transcendent pada usia yang begitu muda berarti bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menyamai catatan orang itu dari 10.000 tahun yang lalu.
Titan berkomentar dengan kagum. Niu Tian terbatuk dan berkata, baiklah, itu sudah cukup. Jika saya ingat benar, saya pikir Anda pernah menyukai Xiao Wu ketika dia dalam bentuk manusia, kan? Petik 2. Set, tidak bisakah kamu sekeras itu? Apakah kamu tidak tahu betapa mudahnya untuk menjadi cemburu? Lihatlah bagaimana dia telah menyiksa calon menantunya. Saya hanya bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan pada orang yang mencoba merebut wanita itu. Titan berbicara dengan gaya malu-malu yang benar-benar berbeda dari kejantanan yang biasa ia tunjukkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Titan, Niu Tian tertawa. Huo Yuhao memeluk Tang Wutong dengan sangat erat dan berharap dia bisa membawa tubuhnya sedekat mungkin ke tubuhnya. Setelah beberapa saat, pikirannya mulai jernih dan sebuah pertanyaan muncul di kepalanya. Saya memeluk Wutong dengan erat. Bagaimana mungkin? Mengapa segel itu tidak bereaksi? Saat dia memikirkannya, dia mencoba untuk meningkatkan cengkeramannya di sekitar Tang Wutong. Tetap saja, tidak ada reaksi. Bisakah kamu lebih lembut? Tang Wutong menggerutu dengan cara yang biasanya menggemaskan. Huo Yuhao segera melepaskan Tang Wutong dan bertanya padanya, mengapa tidak ada reaksi? Tang Wutong tersipu dan berkata, ayahku berkunjung sebelumnya. Setelah melihat apa yang ingin kamu lakukan untukku, dia. Petik 2. Huo Yuhao sangat gembira setelah mendengar ini. Meskipun Tang Wutong belum selesai dengan hukumannya, hanya orang bodoh yang tidak mengerti apa yang dia katakan. Terima kasih, calon ayah mertua. Kamu yang terbaik. Huo Yuhao segera menundukkan kepalanya saat dia menatap Tang Wutong dengan mata penuh gairah. Dia melihat bibir lembut berwarna merah muda di depan matanya saat dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Tang Wutong segera memerah, tetapi dia tidak berusaha menghindari Huo Yuhao. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di lehernya.